Oke, buat yang sangat penasaran dan juga bertanya-tanya kira-kira akan ada arc apa lagi di novel Gunung Hua. Ya, kita baru saja menyelesaikan arc pertarungan ataupun kompetisi dunia murim yang sangat menegangkan dan juga penuh keseruan. Lalu, apakah arc kedepannya akan sama serunya? Mari kita bahas. Oke, tepat setelah kompetisi berakhir, Gunung Hua pun berencana untuk melebarkan sayapnya dengan membuka cabang yang baru. Lalu, untuk mewujudkan hal tersebut, Gunung Hua pun menugaskan subsektennya yaitu Gerbang Huayong untuk mengelola calon cabang yang baru. Adapun yang terlibat dalam arc ini seperti biasa Chungmyeon and the Gang ditambah Baeksang kalau nggak salah, dan dipimpin langsung oleh penatua keuangan Hyun Yong dan juga orang-orang dari Gerbang Huayong. Dalam prosesi tersebut nanti ada Haeyeon yang berkunjung setelah kekalahannya dari Chungmyeon. Ia pun berencana untuk melihat langsung seperti apa naga ilahi Gunung Hua. Oleh sebab itulah ia meminta izin kepada kepala biara untuk berkunjung ke Gunung Hua. Walaupun awalnya kepala biara menolak, tapi karena desakan akhirnya ia pun mengizinkan Haeyeon untuk berkunjung ke Gunung Hua. Ya, walaupun pada akhirnya Haeyeon menyesali keputusan tersebut karena ia terlibat langsung dengan Chungmyeon yang tak kenal ampun dengan siapapun. Selanjutnya akan ada bentrok dengan subsekte ujung selatan. Ya, tempat di mana Gunung Hua membuka cabang adalah wilayah sekte ujung selatan. Tapi untungnya saat itu sekte ujung selatan sedang melakukan pelatihan tertutup, jadi mereka tidak terlibat dalam pembukaan cabang baru dari Gunung Hua. Nanti juga mereka akan bertarung dengan sekte jahat. Walaupun awalnya sekte jahat menargetkan subsekte dari sekte ujung selatan, tapi karena ada Gunung Hua di sana, mau tidak mau Gunung Hua pun terlibat dan berakhir dengan kemenangan Gunung Hua. Lalu nanti juga Chungmyeon bertemu dengan sekte tersembunyi yang memiliki kemampuan kecepatan tinggi walaupun pertahanannya sangat lemah. Tapi dari situ juga Chungmyeon pun memiliki sebuah ide, yaitu untuk membuat bisnis pengantaran informasi ataupun kayak paket gitulah, paket kilat yang menggunakan orang-orang dari sekte tersebut. Karena kecepatannya sangat luar biasa, nampaknya menurut Chungmyeon itu adalah ide bisnis yang sangat menjanjikan. Oh ya, ada yang ketinggalan. Sekte jahat yang sebelumnya dikalahkan oleh Gunung Hua mengirim kurang lebih 4 skuad untuk menyerang Gunung Hua, dimana kala itu Chungmyeon dan yang lainnya masih dalam perjalanan kembali. Pertarungan ini sih bakal epic banget ya. Saat itu Gunung Hua dalam keadaan terdesak karena tidak ada Chungmyeon dan yang lainnya. Bahkan Ungam atau Unam itu harus kehilangan lengannya saat bertarung melawan sekte jahat. Tapi suasana berubah saat Chungmyeon dan yang lainnya kembali. Nah, setelah pertarungan tersebut dan kembali memulihkan keadaan Gunung Hua, kita akan memasuki arc baru lainnya, yaitu arc Istana Laut Utara di mana sekte iblis berada. Walaupun awalnya Gunung Hua menolak permintaan dari Shaolin, pada akhirnya mereka tetap berangkat. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, Chungmyeon akan meresmikan aliansi Gunung Hua, Istana Binatang Nanmam, dan juga keluarga Tang. Tapi tidak hanya sampai di situ, mereka juga berusaha untuk merekrut sekte ataupun keluarga lainnya agar aliansi mereka bertumbuh lebih besar. Selanjutnya, untuk memperlancar bisnis pengantaran kilat, Chungmyeon pun menjalin hubungan dengan bandit gunung. Karena pengantaran kilat tersebut pasti melewati gunung-gunung yang dikuasai oleh para bandit, Chungmyeon pun membuat kesepakatan dengan mereka dan berhasil dengan sangat memuaskan. Dan seperti biasa, Chungmyeon lah yang paling mendapatkan keuntungan besar. Ia bahkan memeras ketua dari kelompok bandit tersebut.
Nah, setelah kembali ke Gunung Hua, Kepala Biara mendatangi Sekte Gunung Hua secara langsung. Ia pun memohon kepada Gunung Hua agar mereka pergi ke Istana Laut Utara karena pergerakan Sekte Iblis lebih terlihat jelas. Nah, di sini mau tidak mau Chung Myun pun menerima tawaran tersebut, tapi dengan catatan mereka membayar jumlah yang sangat besar. Dan lagi-lagi Gunung Hua mendapatkan keuntungan dari tugas tersebut. Dan siapapun yang terlibat tentu saja Chung Myun and the gang plus Hayeon. Nah, saat memasuki Istana Laut Utara nanti akan ada banyak pertikaian. Oh iya, sebetulnya Chung Myun memang ingin pergi ke sana karena ada satu hal yang ingin ia dapatkan, yaitu kristal es untuk membuat pil ungu surgawi. Dan saat itu bertepatan dengan kedatangan Kepala Biara, jadi ia pun memanfaatkan momentum untuk meraup banyak keuntungan. Duit dapet sama kristal es juga dapat, tapi ternyata banyak hal yang terjadi di sana dan yang terpenting adalah melawan Sekte Iblis. Nah, itulah kira-kira beberapa arc dan kejadian yang mungkin terjadi atau yang akan terjadi di beberapa chapter ke depan. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.